Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, memang ulama beda pendapat apakah perlu qadha ataukah tidak. Dan pendapat yang kuat yang menurut saya ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia tidak perlu qadha. Karena percuma saja. Dia qadha itu kan sama dengan menjalankan sholat di luar waktu. Jenengan dulu meninggalkan sholat apa? Dulu waktu SMA saya nggak sholat subuh. Berapa tahun Pak? Ya sampai lulus SMA. Berarti ini di qadha saat ini pripun? Itu sholat subuh tahun dulu Pak, bukan sekarang. Berarti jenengan kalau melaksanakan sholat subuh sekarang sama dengan melaksanakan subuh di luar waktu. Orang kalau melaksanakan ibadah di luar waktu, hukumnya apa? Tidak sah. Makanya untuk orang yang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak perlu qadha. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Perbanyak sholat sunnah. Semoga sholat sunnah yang kita kerjakan ini nanti bisa dipakai untuk nutupi sholat-sholat wajib sing bolong-bolong. Dipakai nutupi sholat wajib sing kurang sempurna. Itu nasihat yang diberikan oleh para ulama. Sehingga bukan dengan cara qadha, tapi dengan cara memperbanyak sholat sunnah. Ini adalah pendapat yang sesat menyesatkan, pernyataan sesat menyesatkan dari Ammi Nurbais ini. Kenapa saya katakan demikian? Jadi begini, kita sebagai orang mukmin memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun seperti apapun. Sholat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang mukmin. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin adalah kewajiban yang waktunya sudah ditentukan oleh agama. Kewajiban, perlu diingat kewajiban. Kalau kita kemudian tidak sholat, baik itu lupa, baik itu karena tertidur atau karena sengaja meninggalkan sholat, maka wajib untuk mengqadha'i, maka wajib untuk melaksanakan sholat ketika kita ingat. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha, la kaffarata illa dzalik." Kata Rasulullah, barang siapa lupa tidak mengerjakan sholat tertentu, falyusalliha idza dzakaraha, maka laksanakanlah sholat itu ketika ia mengingatnya. La kaffarata illa dzalik, tebusannya hanya itu, melaksanakan sholat itu, artinya qadha sholat. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita, man nasiya sholatan aw nama anha fakaffaratuha ayyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa lupa tidak sholat atau tertidur sehingga tidak bisa melaksanakan sholat, fakaffaratuha ayyusalliha idza dzakaraha, maka tebusannya, kafarahnya adalah melaksanakan sholat yang ditinggalkan karena faktor lupa atau karena tertidur tadi. Kapan? Idza dzakaraha, kalau memang ia sudah ingat. Ini adalah landasan hadis atas kewajiban mengqadha sholat yang tertinggal, baik tertinggalnya itu atau tidak dikerjakannya itu karena faktor lupa atau karena tertidur. Namun kalau memang ada kemudian yang bertanya, itu kan karena faktornya lupa atau tertidur, tidak ada hadis yang menjelaskan kewajiban mengqadha sholat karena faktor sengaja untuk meninggalkannya. Begini, di dalam ilmu agama itu, di dalam syariat itu, kita memahami hadis, kita memahami Al-Quran perlu perangkat-perangkat ilmu yang lain. Salah satunya adalah usul. Di dalam usul itu ada namanya qiyas. Kalau kita meninggalkan sholat karena faktornya lupa atau karena tertidur, wajib untuk mengqadha'i, apalagi meninggalkan sholat dengan cara disengaja, lebih wajib untuk diqadha'i. Lah ini namanya qiyas aulawi. Berdasarkan hadis juga, keumumannya hadis, fadainullahi ahaqqu ayyuqdha. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk disauri. Tadi dijelaskan wajib sholat, kita punya kewajiban. Kalau kita punya kewajiban tidak dikerjakan, berarti kita punya hutang. Lah orang punya hutang, wajib untuk mengqadha'i, wajib untuk menyauri hutangnya atau kewajiban tanggung jawab dirinya. Lah ini pendapat Ammi Nurbais ini pendapat yang sesat. Ia mengatakan bahwa ini pendapat yang lebih benar, pendapat yang lebih mendekati kebenaran menurut dirinya sendiri. Siapa kamu? Siapa ente? Kewajiban mengqadha sholat ini sudah menjadi kesepakatan ulama, ijma' ulama.
Kalau memang ada ulama yang mengatakan seperti Ibnu Hazm, Daud Al-Zahiri dan lain-lain sebagainya yang mengatakan tidak wajib mengqadha salat karena faktor disengaja, itu adalah pendapat yang tertolak dan tidak boleh kita mengamalkan pendapat itu. Kenapa? Karena menyalahi ijma ulama, kesepakatan ulama. Kok tiba-tiba Ammi Nur Bais kadang-kala mohon maaf ngajinya kadang masih belepotan, baca Qur'annya, baca kitabnya masih belum benar, kok mau menyalahi pendapatnya ulama. Ijma ulama ini, sepakat ulama wajib mengqadha salat yang ditinggalkan, baik faktornya lupa, faktornya tidur, atau karena sengaja, wajib mengqadha salat. Namanya mengqadha ya tentunya di luar waktunya. Ini kebodohannya Ammi Nur Bais ini. Kalau sholat itu dilakukan tepat pada waktunya, itu namanya sholat ada. Kalau sholat dilakukan di luar waktunya, itu namanya qadha. Yang namanya qadha nyauri, ya tentunya bukan di dalam waktunya, di luar waktunya. Ini pendapat apa dia? Mengatakan apa? Cuap-cuap apa? Sesat Anda ini. Dan menyesatkan. Lagian yang perlu diingat bahwa tidak ada seorang ulama yang mengatakan bahwa amalan sunnah bisa mengganti amalan wajib. Ini tidak ada. Pendapat dari mana Ammi Nur Bais ini mengatakan apa yang harus dilakukan yang memperbanyak amalan sunnah untuk mengganti amalan wajib? Tidak bisa. Wong amalan sunnah mau mengganti wajib, dari mana nalar fikirnya yang ia pakai? Pendapatnya siapa yang ia pakai? Dari definisi, dari takrifnya saja sudah berbeda. Sunnat itu ketika dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukannya pun no problem, tidak ada masalah. Beda dengan wajib. Kalau wajib itu dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Lalu kemudian ada amalan sunnah bisa mengganti amalan wajib. Ini pendapat pakai otak yang mana Anda ini Ammi Nur Bais? Sudahlah, jangan sesat menyesatkan, jangan dibuat bingung umat ini. Sudah menjadi kesepakatan ulama. Masa seorang Ammi Nur Bais mau merusak ijma ulama? Siapakah Anda? Apa karyanya Anda? Sealim apa, sehebat apa Anda ini mau menyalahi pendapat ijma ulama? Tidak bisa. Tetap menjadi sebuah kewajiban. Sekali lagi, apa yang disampaikan Ammi Nur Bais ini adalah pendapat yang sesat, menyesatkan, tidak boleh diikuti. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua keturunan atau anak-anak kita diselamatkan dari orang-orang seperti Ammi Nur Bais dan saudara-saudaranya ini yang berfatwa sesat menyesatkan, yang merasa lebih alim dari ulama-ulama mazhab, yang merasa alim dari ulama-ulama usalaf. Mudah-mudahan, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hati-hati dengan penyampaian dia, Ammi Nur Bais beserta teman-temannya yang seakidah Wahabi. Jangan sampai terkecoh, jangan sampai terbuai dengan pendapatnya. Semuanya adalah sesat menyesatkan. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.